Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Laili dengan NIM 241252375. Di sini saya akan mempresentasikan lipid dengan mata kuliah kimia organik. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi, yang mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum, yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan kloroform. Fungsi dari lipid yaitu sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa bagi tubuh. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai penyekat panas di sekeliling organ tertentu. Klasifikasi lipid dibagi menjadi tiga berdasarkan penyusunnya, yaitu lipid sederhana yang terdiri dari lemak dan wax. Sedangkan yang nomor dua, lipid kompleks, yaitu ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak. Contohnya itu seperti fosfolipid yang mengandung tambahan gugus residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Terus kemudian glikolipid yang mengandung sebuah rantai asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Yang ketiga, kompleks lipid yang lain seperti sulfolipid dan aminolipid. Lipoprotein ini juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Yang ketiga, prekursor dan lipid turunan, yaitu kelompok yang mencakup asam lemak, gliserol, steroid, alkohol lain, lemak aldehid, badan keton, hidrokarbon, vitamin larut lemak, dan hormon. Karena tidak bermuatan asil gliserol atau gliserida, kolesterol, dan ester kolesterol disebut lipid netral. Cara identifikasi lipid menurut beberapa jurnal di bawah ini. Menurut jurnal pertama, menggunakan uji ketidakjenuhan dan uji akroloin dengan alat dan bahan seperti pada slide tersebut. Uji ketidakjenuhan dikatakan positif ketika timbulnya warna merah muda, lalu kembali lagi menjadi warna asal atau bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Yang ada uji akroloin dikatakan positif apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Langkah uji ketidakjenuhan, menurut jurnal pertama, masukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iodin ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok menggunakan vortex sehingga terbentuk warna merah muda. Kemudian masukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin dan 1 mili ether, dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex lalu diamati. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triacylglycerol dengan 88-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Dan uji akroloin menurut jurnal 1. Langkah ujinya itu 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan. Kemudian diamati baunya. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tangan menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Gliserol yang terbentuk dari pemecahan trigliserida pada minyak kelapa akan mengalami dehidrasi saat dipanaskan dengan basa kuat seperti
KHSO4. Proses dehidrasi ini menyebabkan gugus OH pada gliserol terlepas sebagai air sehingga terbentuk senyawa tak jenuh yang disebut akrolein yang memiliki bau menyengat khas. Uji saponifikasi menurut jurnal 2. Proses saponifikasi ini merupakan suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas atau trigliserida dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur dengan larutan alkali. Dapat dilihat dari gambar ini, senyawa trigliserida ketika ditambahkan NaOH, di sini NaOH akan terdiri dari Na+ dan O-amin yang akan menhidrolisis trigliserida ini menjadi dua. Ini ikatannya dipotong, ikatan esternya ini dipotong menjadi bermuatan negatif, di mana pada dasarnya gugus yang bermuatan negatif akan berikatan dengan positif. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ikatan ester ini akan terikat oleh Na dan OH akan terikat pada sisanya ini yang akan menjadi gliserol plus sabun. Yang terakhir ada uji kelarutan menurut jurnal 3. Cara kerjanya dilakukan dengan cara menyediakan 3 buah tabung reaksi yang masing-masing tabung tersebut diisi dengan 2 mili aqueous, etanol, dan kloroform. Kemudian sampel minyak kelapa diteteskan pada masing-masing reaksi. Amati tingkat kelarutan minyak pada masing-masing pelarut. Pada uji kelarutan dengan menggunakan aqueous dan etanol, didapatkan hasil bahwa aqueous tidak larut dan minyak mengendap ke atas, sedangkan etanol tidak larut dan minyak mengendap ke bawah. Menurut Winamo tahun 1992, hal ini terjadi karena aqueous merupakan senyawa kimia yang bersifat polar, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar. Maka apabila disatukan, keduanya tidak dapat bercampur karena memiliki sifat-sifat khas yang berbeda. Sedangkan untuk uji kelarutan kloroform didapat hasil larut dan bening. Menurut Permana tahun 2016, derajat kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat terlarut dalam sejumlah larut pada suhu tertentu. Tingkat polaritas berkaitan dengan polaritas pelarut tersebut. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Jadi, kelarutan bahan uji ini ditentukan oleh tingkat kepolarannya. Dari praktikum menurut jurnal 3 dapat kita simpulkan bahwa minyak kelapa hanya dapat larut pada larutan nonpolar seperti kloroform. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.